melawat dan mengasihi kami, dan kami mengalami kasih Tuhan, dan kami mampu membagikan kasih ini kepada sesama kami, sehingga nama Yesus yang dipermuliakan lewat hidup kami yang diubah oleh Tuhan. Mari urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami tahu saat Engkau bicara kami tenang dengarkan, dan saat kami mendengarkan firman-Mu, firman-Mu berkuasa mengubah hidup kami. Terimalah pujian penyembahan kami, biar hidup kami juga digarap oleh firman Tuhan, seturut kehendak rencana Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, anak-anak muda, shalom. Ya, senang sekali saya berada tempat ini dalam anugerah Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, setelah ini saya lanjut ibadah lagi, nanti sore ibadah lagi, tadi pagi juga ibadah lagi. Ya, kita mau apa yang kita kerjakan tuh tidak ada yang sia-sia. Nah, yang menjadi pertanyaannya kadang-kadang kita ini yang kita kerjakan ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak, menyenangkan Tuhan atau tidak. Jangan sampai kita terjebak pada satu yang namanya rutinitas, ritual ya, yang kita kerjakan yang menurut kita benar karena sudah sering kita kerjakan, menjadi hal biasa lagi, tidak ada rasa di hidup kita, di hati kita. Sehingga kita saat datang kepada Tuhan itu biasa aja begitu, tidak seperti kita awal rasa takut gentar akan Tuhan. Ya. Dan saya mau sampaikan bahwa arah tujuan gereja Tuhan harus jelas. Ya, gereja Tuhan dipanggil bukan untuk bersenang-senang, gereja Tuhan dipanggil untuk menjadi berkat, untuk memuridkan. Tetapi tidak kalah pentingnya, dan Tuhan ingin supaya kita menjadi tubuh Kristus yang berbeda-beda tapi bisa sama-sama dan dijumpai di tempat ini. Amin. Kita ini beda-beda tapi bisa sama-sama Bapak Ibu. Ya, saya buka Alkitab, kita sama-sama Efesus pasal 4. Ya, kita sudah nyembah, kita sudah memuji Tuhan. Izinkan Dia juga bicara di hidup kita. Sampai pada titik apa yang kita kerjakan bukan versi kita, tapi apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan sudah berkenan di hidup kita, Dia pasti mengawal, menolong, menggembalakan kita. Ya, Efesus pasal 4 ayat yang ke 11 ya. Efesus pasal 4 ayat 11. Saya akan bacakan untuk kita sekalian dengan cepat. Efesus pasal 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ada 5 karunia di situ. Yang pertama, rasul-rasul, ya, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi. Ya. Jadi gereja Tuhan harus diperlengkapi itu bukan dengan satu cara, bukan dengan satu model kepemimpinan, tapi ada 5 hal karunia yang Tuhan berikan dan harus ada di setiap gereja Tuhan. Nah, memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Saya senang memperhatikan ayat firman Tuhan, anak-anak muda, anak-adik. Saya senang untuk kita belajar baca dengan cermat, dengan teliti, supaya yang kita terima dari Tuhan itu tepat. Dan berkat Tuhan juga tepat buat kita. Amin. Nah, kita lihat pelan-pelan. Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanannya, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kata pembangunan berarti di situ bicara tentang sedang mengerjakan, membangun tubuh Kristus. Saya lanjut ayat yang ke 13. Sampai kita semua telah mencapai, ini goalnya, mencapai apa Bapak Ibu? Wih, apa anak-anak? Apa? Apa? Sampai apa? Hah? Oke. Saya ini takutnya gini loh, kita kerjakan sesuatu tapi kita nggak tahu apa yang Tuhan mau. Nah, itu luput namanya. Sampai kita apa? Sampai kita mencapai kesatuan iman. Kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. Kalau jujur kita tanya anak-anak kita, generasi muda kita, siapa itu Tuhan menurut kamu? Macam-macam jawabannya. Karena itu gereja terus ada, pelayanan terus ada, supaya mereka generasi ini, kita semua dicerahkan, dicerdaskan,
didewasakan sampai kita punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Lanjut. Apa Bapak Ibu? Oh, belum. Tadi ayatnya ayat 13, Bro. Ayat 13, sampai kita mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Lanjut. Dewasa, nanggungkah dewasanya? Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan. Kita lihat tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, ini dia. Kepenuhan Kristus, tingkat pertumbuhan, bukan tingkatan menurut kita lagi. Level up-nya bukan menurut kita. Pelayanan bukan menurut suka-suka kita, menurut versi kita, menurut rasa kita, menurut feel kita. Tetapi sampai kepenuhan Kristus. Yang saya tahu kepenuhan Kristus itu ketika Kristus itu memenuhi kita dengan firman-Nya. Karena dalam hati ini busuk. Kalau hati ini kotor, perkataannya kotor. Kalau hati ini firman, keluarnya firman. Kalau hati ini sakit, perkataannya nyakitin. Nah, kalau kita penuh firman, yang keluar firman. Amin. Modal pertama, kalau kita merasa diampuni Tuhan, maka kita bisa mengampuni. Amin. Halo? Kalau kita diampuni, maka kita bisa mengampuni. Siapa yang banyak merasa dosanya diampuni, hidupnya ditolong Tuhan, maka dia juga banyak mengasihi Tuhan. Ciri khas orang-orang sombong, dia tidak mau peduli dengan siapapun, bahkan dengan Tuhan. Orang merasa benar itu sulit dikasih tahu. Nah, mari level kita tingkat kedewasaan penuh kepenuhan Kristus. Kapan Kristus memenuhi kita? Saat kita nyembah Dia. Saat kita nyembah Dia, ini yang benar ya. Saat kita nyembah Dia, yang benar adalah bukan sampai kita merinding dan merasakan kita enak begitu, bukan. Tapi sampai Tuhan disenangkan. Oke? Ini paradigma yang benar. Kita nyembah Tuhan tuh bukan nanti aku biasa enak, tidur enak, lega, damai. Sebenarnya enggak. Tuhan yang disenangkan. Dampak dari Tuhan disenangkan, dampak dari hadirat Tuhan memang ada damai, ada ketenangan di jiwa kita. Nah, begitu. Sampai tanda petik kita kecanduan akan hadirat Tuhan. Dan habitat kita ini adalah dalam hadirat Tuhan. Kita tidak bisa lepas dari kasih Tuhan. Lanjut ya. Kepenuhan Kristus yang memenuhi kita. Nah, kenapa pertanyaan besar, kenapa ada orang melayani Tuhan, bahkan hamba Tuhan sekalipun katanya, tapi perlakuannya, sikapnya tidak mencerminkan Kristus. Sehingga orang tidak tertarik kepada Yesus. Bukan karena Yesus yang tidak baik, tapi karena orang lihat sikap gaya hidup kita yang tidak menarik. Ini yang dikhawatirkan gereja Tuhan. Jangan-jangan kita para pelayan, anak-anak Tuhan, iya hebat pelayani, tapi sikap hidup kita sehari-hari, apakah ada Kristus? Ya, contoh, saya saja Bapak Ibu, saya pernah di lampu merah di gereja Katolik, ada orang nyerempet mobil, saya kaget, saya buka kaca, kepala saya keluar, dia lampu merah dia terobos gitu. Saya nggak ngomong apa-apa, cuma mau marah gitu. Bisakah pendeta marah? Bolehkah? Kalau marah-marah ya nggak boleh. Ya. Tapi itu saya nggak cari pembenaran. Waktu kepala saya keluar, hampir saya marah. Tiba-tiba mobil di sebelah saya singgah, buka kaca. Shalom Pak Pendeta. Ya shalom saya bilang. Itu integritas. Ada nggak ada yang lihat, kita tetap takut akan Tuhan. Amin. Jangan rohaninya di gereja, pulang gereja bahkan di parkiran sudah nggak rohani lagi. Nah, ini fenomena yang terjadi sampai sekarang, sehingga orang tidak tertarik kepada Yesus. Memang doa kita supaya jiwa-jiwa, pulau-pulau, bangsa-bangsa datang kepada Yesus. Tapi kadang-kala kita bisa kecolongan, ada orang-orang yang di sekitar kita tidak mencerminkan kepenuhan Kristus. Sehingga bahasa Yunaninya tuh balang, orang umbak Yesus. You know balang? Batal orang ikut Yesus. Karena apa? Lihat kita yang gak menarik. Lihat Yesus menarik, penuh kasih, penuh damai, pengampunan. Nah pas lihat kita di pasar, kita nawar barang harganya 200.000, 20.000 kata kita. Tega sekali kita gitu. Terus kebanggaan ibu-ibu kalau nawar separuh lebih kurang tuh, itu kebanggaan tersendiri. Ya. Nah
Itu baru satu contoh saja, belum yang lain. Nah, inilah masalah-masalah kita Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sehingga pada titik anak-anak muda kita, kalau kalian tahu teman-teman kita, mereka muak dengan namanya KKR, kekristenan, revival, lawatan, ibadah, doa, rise semua, rise bahasa Inggrisnya. Nggak suka dengan perkara-perkara rohani, kenapa? Aduh, karena lihat kita yang munafik, muka nabi pikiran kotor, munafik. Ya. Dan dia kesal lihat ada orang di gereja katanya pelayan Tuhan ya. Pokoknya duduknya selalu di depan gitu. Untung Bapak Ibu gak duduk di depan. Majelis ya. Manusia jelmaan iblis. Makanya di tempat kami gak ada majelis, daripada aneh-aneh nanti. Nah, ini tantangan kita bersama bahwa mari kita berlomba-lomba setiap individu. Setiap individu, bukan individu. Setiap individu, setiap kita ini loh, person ini membangun diri dalam kepenuhan Kristus. Yang saya tahu firman Kristus, firman Tuhan. Karena itu porsi firman Tuhan, Alkitab ini belum habis kita bahas kok, betul? Ya. Kita perlu firman Tuhan. Ya. Kita perlu anugerah Tuhan melalui firman Tuhan. Kita perlu dicerahkan, disegarkan. Yang saya tahu di Alkitab dua saja kata-kata powerful. Kalau Bapak Ibu anak-anak muda periksa di Yohanes pasal 1 ayat 12, kamu diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Sering kan kita nyanyi itu? Cide kan sering tahu lagu itu kan? Ku diberi kuasa, udah tahu semua kan? Tapi kuasa nang kayak apa gerang? Kalau periksa Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman itu bersama Allah dan firman itu menjadi manusia. Kan firman jadi manusia. Nah, barang siapa yang menerima dia siapa? Yesus, firman yang menjadi manusia. Kita berkuasa. Kenapa kita pelayan kalah terus? Karena firman tidak berkuasa, kita terima. Saya nggak usah mohon maaf kalau firman. Ya, saya sering khotbah di mana-mana nggak usah mohon maaf. Kalau lagi firman makan pentol di luar. Untung nggak ada paman pentol. Dan parahnya lagi, kita orang-orang rohani loh, menyembah Tuhan, terus paman pentol nunggu nggak pulang-pulang. Tahu nggak kenapa dia? Dia bukan rindu hadirat Tuhan. Tadi yang di depan belum bayar 3 katanya. Makanya dia tungguin sampai sekarang. Ya. Ada juga kesaksian pemimpin pujian mobilnya rusak, akhirnya dia pakai ojek. Langsung datang lambat, langsung melayani Tuhan. Bapak-bapak di depan nungguin gelisah. Jadi mencurigakan, ada apa orang ini nih? Kenapa Pak? Itu orang depan itu ngapain dia di depan belum bayar katanya. Ini masalah-masalah gitu. Ya karena dia lupa mungkin buru-buru pelayanan. Ya. Ada hal-hal gitu loh. Kita sudah teman-teman sudah baik semua. Ada 1-2 yang merusak semua itu. Karena apa? Kita lanjutkan pembacanya. Kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Lanjut ya, ayat 14. Boleh ditampilkan 14, boleh sama-sama baca 1, 2, 3. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, terus oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang terus tapi 15. Tetapi ya udah sampai sini aja dulu. Ya nanti aja yang tetapinya. Karena ini belum dijelaskan. Oke. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ombangkan oleh rupa-rupa pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam rupa yang menyesatkan. Nah, gereja Tuhan sampai level itu dewasa rohani, sampai kita kedewasaan penuh. Sama-sama katakan dewasa. Ada nggak orang tua yang nggak dewasa? Nggak enak nanya sama situ, nanya sama orang di belakang tembok aja. Ada nggak kira-kira? Ada nggak orang sudah usianya bertambah tapi nggak dewasa? Hah? Nah, level kita adalah dewasa rohani. Nah, masalah kita tuh Kristen kanak-kanak. Kristen kanak-kanak tuh minta dimengerti, minta dihargai, minta diorangkan, minta apa lagi? Minta duit, apa lagi? Kristen kanak-kanak merajuk, tersinggung, ya.
Gereja nggak cuma satu. Wes, gitu kalau sudah bahasa gitu. Memang gereja banyak. Yang saya tahu gereja teman-teman saya itu sudah pada sempurna semua. Amin. Waktu orang itu yang bermasalah datang, gereja sempurna itu jadi rusak, nggak sempurna lagi gara-gara dia datang. Kan itu tetaplah di sini, amin. Ya, bertobatlah sebab hari Paskah sudah dekat. Ya, kedewasaan penuh. Amen. Karena saya amin gak ada yang jawab tadi. Bahasa Inggris mungkin belum bisa. Dewasa. Yang saya tahu gereja Tuhan itu menjadi kekasih Tuhan mempelai Kristus. Bicara pernikahan itu bicara kekanakan. Dewasa, amin. Makanya kalian kalau belum dewasa gak usah pacaran, amin. Yes, bagus, sudah mantap. Dewasa rohani. Kedewasaan itu hasil dari proses. WL tadi bilang jumpai kami Tuhan, biar kami ngalami Tuhan. Kalau kita nggak pernah jumpa ngalami Tuhan, kadar kedewasaan itu. Nah, karena itu kesimpulannya, yang dewasa rohani bukan siapa yang lama ikut Yesus, bukan siapa yang paling banyak persembahan, tapi siapa yang terus membangun hubungannya dengan Tuhan. Amin. Karena orang kalau nggak dewasa, padahal aku banyak persembahan. Padahal aku, kalau sudah kayak gitu kan kecewa terus. Kasih yang anak muda, kalau kecewa gampang, ke cewek atau ke cowok. Oke. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya. Saya di gereja saya juga dilema gitu, khotbah. Ada orang tua, ada anak-anak, ada tambi bue juga. Bingung khotbahnya gimana nih? Mau khotbahin orang tua, anak-anak muda tersiksa. Mau khotbah anak muda, orang tua bilang ini pendeta nggak jelas khotbahnya, main-main aja sama kami. Begitu. Makanya saya khotbah semua dapat, semua kena, supaya kolektenya semua dapat, amin. Sehingga kita bukan lagi diombang-ambingkan oleh rupa-rupangin pengajaran. Makanya anak-anak kita harus tertanam Kristus. Ya. Saya enggak tahu ibu bapak anak-anak muda karunianya apa. Ya. Kami terus kembangkan, kami terus pertajam karunia-karunia yang Tuhan berikan. Ada 5. Rasul. Apa Bu Ibu? Rasul, Nabi. Wih, ngeri. 6 apa lagi yang ke-6? Pendusta. Nggak ada, cuma 5 aja. Sampai 5 saja, jangan nambah-nambah. Ya. Masalah yang terjadi adalah kalau kita dapat karunia daripada Tuhan, kembangkan, pertajam, tapi tetap tunduk dalam penggembalaan. Kedewasaan penuh, memperlengkapi, bukan merasa hebat sendiri. Saya selesaikan pembacaan ini dulu. Lanjut, boleh tampilkan tadi, bro. Lanjut selesaikan. Ya. Ayat 15. Ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Kebenaran itu firman Tuhan. Dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal. Setiap individu tadi. Setiap kita itu bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Perhatikan di situ. Dia siapa? Tulisannya Kristus, yang artinya yang diurapi. Kristus itu kepale, bahasa Yunaninya, yang artinya kepala. Kita bertumbuh. Tadi kita sudah baca, kita ini tubuh Kristus dibangun. Kita ini sedang membangun tubuh Kristus. Yang kedua, kita diibaratkan bertumbuh, tanaman. Mengakar ke bawah, bertumbuh ke atas, sampai berbuah tetap dan berbuah lebat, dan itu yang Tuhan mau. Bertumbuh di dalam segala hal. Apapun pekerjaan kita, profesi kita, dimanapun kita berada, apapun tugas tanggung jawab kita, baik kita para pekerja, pebisnis, pelajar, karyawan, semuanya kita harus bertumbuh ke arah Kristus. Dimanapun Tuhan pakai, Tuhan tempatkan kita, di situ kita bertumbuh ke arah Kristus.
Ke arah dia, Kristus yang adalah, halo? Kristus yang adalah kepala. Kepala ini artinya sumber. Ini saya mau sampaikan singkat. Banyak orang kalau sudah punya karunia gak mau tunduk, gak mau dipimpin dengan pemerintahan, otoritas, kepala. Di rumah ada kepala rumah tangga. Di sekolah ada apa? Ada tangga sekolah. Ada kepala sekolah. Di kantor ada kepala kantor. Ya. Di gereja juga ada pemimpin. Dan sistem kepemimpinan penggembalaan itu Tuhan yang tetapkan. Kalau periksa dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari zaman Adam sampai zaman kedatangan Tuhan nanti, semuanya bicara tentang anak domba. Anak domba. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Tuhan membunuh binatang pertama, domba. Dikuliti domba, kulitnya bulunya dipakaikan untuk Adam dan Hawa. Itu gambaran tentang nanti Yesus Kristus sebagai anak domba yang tersembelih, menebus dosa kita. Bukan merebus ya, jangan salah baca. Menebus dosa kita. Perhatikan, saya sampaikan pelan-pelan ya. Dari zaman Adam sampai zaman Abraham. Abraham, persembahkan anakmu yang tunggal. Siapa dipersembahkannya? Ishak. Tapi siapa yang dikorbankan menjadi persembahan? Domba. Betul kan? Itu gambaran Yesus Kristus. Dari zaman Abraham, Yesus sampai zaman Yesus 2000 tahun. Yesus lahir di mana? Kan kita hobi nyanyinya domba. Yesus lahir di kandang domba. Dan Yesus dikatakan anak domba Allah, Lamb of God. Nggak tahu kenapa begitu. Menurut ensiklopedia, domba adalah binatang yang dungu, yang ketergantungan dengan gembala, nggak bisa hidup tanpa arahan. Tapi berapa banyak orang Kristen coba hidup sendiri tanpa arahan, tanpa penggembalaan, maunya jalan sendiri. Padahal ada binatang buas. Oke, saya teringat ketika Daud mengalahkan Goliat karena apa? Daud itu jadi pemimpin loh. Karena apa? Sampai jadi levelnya jadi pemimpin, jadi raja. Kenapa? Dia sudah biasa menggembalakan 2-3 kambing domba, yang kecil, yang sederhana saja. Menurut penelitian terbaru, Daud mengalahkan Goliat dengan apa? Dengan lato-lato. Jangan dicatat nih saya bilang pendeta sesat. Ya. Kenapa dia ketek-ketek langsung kena ke Goliat? Karena apa? Karena sudah terlatih, melatih diri. Ketika dia dipercayakan domba 2-3 nih, ada binatang buas, ada yang aneh-aneh, dia sudah halau, dia jaga, dia sudah biasa. Nah, wajar kalau dia naik levelnya. Kenapa dia begitu mudah kalahkan Goliat? Karena udah biasa mainan gitu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini Daud saja sampai jadi raja. Ya. Pernah baca dong Mazmur 23? Tuhan adalah gembalaku. Narendai? Takkan, ya udah Bapak Ibu kalau digembalakan aman, tidak kekurangan. Amen. Ia membaringkan aku pada rumput hijau, ia menyegarkan jiwaku. Terus apa lagi? Ia membaringkan aku, tidur aja pikirannya. Ia membaringkan aku. Makanya sambil dengar khotbah sambil tidur gitu, enak gitu kan. Nah. Boleh nggak ngantuk waktu ibadah? Boleh, asal jangan tidur. Nah itu saja. Tidur dalam hadirat Tuhan, seorohani kali. Ya. Ia membaringkan aku pada rumput hijau, ia menyegarkan jiwaku. Terus sekalipun aku lewat lembah kekelaman, diizinkan Tuhan kita lewat lembah kekelaman. Makanya musiknya horor nih. Nah, lewat lembah kekelaman.
Cuma lewat, sama-sama bilang cuma lewat. Amin. Orang Kristen tuh diizinkan lewat lembah kekelaman, sepertinya jalan buntu, sepertinya kegelapan, tapi cuma lewat. Amin. Amin. Sama seperti kita lewat kuburan gitu, cuma lewat, bukan buka lapak di situ, enggak. Cuma lewat, betul Bapak Ibu? Ada masalah, tantangan, pergumulan saat kita ibadah. Kenapa saat aku bujur-bujur ikut Tuhan, aku pelayanan kok begini? Ya. Diizinkan lewat lembah kekelaman. Terus ada ayat yang bilang di Mazmur 23, Ia menyediakan makanan hidangan di depan lawanku. Artinya apa? Ada perkara-perkara yang sulit dalam hidup ini, ada orang dan kita, tapi kita tetap bisa makan. Amin. Dan bahkan tambah ukuran berat badan. Amin. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbadan berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Berbadan berat kah berbeban berat? Menurut peraturan terbaru, 80 kilo tidak bisa mengalami pengangkatan. Ya, oke. Jangan dicatat ya. Makanya kita harus melatih rohani kita. Makanya saya senang dengan pujian penyembahan, kalau bisa nggak usah pakai AC. Amin. Karena Tuhan senang dengan lemak-lemaknya. Kayak gitu bro, makanya kamu harus bertobat. Ini saksi yang memberatkan. Berapa beratmu? Makanya ini saksi yang memberatkan. Ya. Oke, saya mau sampaikan terakhir. Kita ini bertumbuh kepada Kristus kepala, artinya mau dipimpin. Sama-sama bilang, saya mau dipimpin, saya mau diatur, saya mau diarahkan. Saya ini terserah Pak Gembala aja gimana baiknya. Kayak gitu loh, amin. Amin. Ya, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Lanjut ya, saya selesaikan ayat ini. Bapak Ibu, saya tadi bergumul mau nyampaikan apa firman Tuhan. Tuhan kau bicara apa buat gerejamu di sini? Ya, nah, setiap kita pergumulannya beda-beda. Ya. Lanjut ya ayatnya. Kristus kepala. Ya, tadi saya belum selesai ngomongin Yesus lahir di kandang domba, dia anak domba yang menghapus dosa manusia. Sampai pernah ingat waktu Yesus disalib, maka tabir terbelah jadi dua, ya kan? Oke. Di Ibrani makanya mengatakan E minor, kuma E minor, main transpos. Oh, ini berdosa main transpos ini. E minor, E minor. Ku masuk ruang Maha Kudus. Nggak jadi masuk lo kayak gini. Kunci aja nggak masuk. Oke. Nggak jadi masuk kan? Oke, sebentar ya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah domba. Udah nyanyi itu sampai keluar air mata, beberapa lubang tuh keluar juga apapun yang keluar. Tapi kita nggak ngerti maknanya di mana. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Kapan? Ketika Yesus mati di kayu salib, itu bagaikan anak domba yang disembelih, dan darahnya itu menyucikan kita sampai tabir itu, tirai itu terbelah jadi dua. Artinya apa? Di tabernakel tuh sampai tabut perjanjian ini sudah terlihat lagi, tidak ada pembatas lagi. Ketika Yesus mati di kayu salib, tidak ada halangan lagi untuk kita langsung datang kepada Yesus. Amin, amin. Saya bilang amin tadi. Karena apa? Kita ini semua imamat yang rajani. Setiap kita bisa langsung datang menghadap tahta hadirat Tuhan dengan darah anak domba. Dan di Wahyu pasal 21, Wahyu pasal 19, Wahyu pasal 22, tidak ada yang masuk Yerusalem baru kalau tidak tertulis dalam namanya tertulis dalam kitab kehidupan apa? Ada yang tahu? Tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Pastikan kita melayani Tuhan, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Amin. Yang saya tahu, kapan nama kita tertulis dalam kitab kehidupan? Kapan? Ketika saya lahir, maka orang tua buat akta kelahiran. Ketika Anda lahir baru, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Amin.
Makanya anak-anak muda yang harus jelas namanya. Jangan paginya Yono, malamnya Yana. Ya. Nama kita terus yang kitab kehidupan. Banyak ayat pendukung, tapi kalau saya khotbah nanti kelamaan. Tapi saya percaya Bapak Ibu tahu semua Alkitab. Amin. Ya. Makanya tahu semua. Yang belum tuh bertobatnya aja. Kalau tahu firman sudah semua. Makanya saya nggak usah khotbah panjang-panjang. Ya. Nama terus yang kitab kehidupan anak domba. Dan masuk dalam pesta perjamuan malam kawin anak domba. Itu goal kita. Ngapain sih kalian? Pacaran terus ngapain? Ya. Habis pacaran ngapain? Tunangan, ya kan? Loh, kita ini gereja yang sudah dipertunangkan dengan Kristus. Kita ini sudah ada yang punya. Makanya jangan macam-macam. Kasih tahu kanan kiri jangan macam-macam. Kita ini cuma semacam Kristus saja. Amin. Loh, kita ini sudah dipertunangkan dengan satu laki-laki, Kristus. Makanya di Wahyu bilang masuk dalam pesta pernikahan anak domba. Sudah dipertunangkan. Kalau periksa di Matius, Yusuf dan Maria bertunangan, tapi belum berhubungan sebagai suami istri, tapi mereka sudah disebut suami dan istri. Kalau periksa ayatnya ya. Kita juga gereja Tuhan dibilang kita ini istri anak domba. Ya, nanti periksa saja di Wahyu 19. Itulah kedewasaan penuh. Kenapa sampai maksudnya masuk dalam pesta pernikahan anak domba? Karena Yesus anak domba, dia mau menikah dengan kita gereja Tuhan, domba-domba yang digembalakan. Makanya ada sistem penggembalaan. Yesus pernah bicara kepada Petrus, Pet katanya, ya kan? Atau terus, yang mana enaknya panggilnya? Oh ya, Pet, gembalakanlah domba-dombaku. Pernah dengar ayat gitu? Petrus dan Yudas sama-sama pernah mengkhianati Yesus. Yudas mengkhianati Yesus tapi tidak bertobat. Petrus mengkhianati Yesus tapi bertobat. Sama kayak saya. Mungkin Bapak Ibu juga kalau mau sama juga. Tuhan kasih kesempatan kepada kita. Berulang kali kita berulah dengan Tuhan. Berulang kali kita tinggalkan Tuhan, tinggalkan pelayanan, tinggalkan tugas tanggung jawab kita. Tapi Tuhan masih berikan napas kehidupan buat kita. Berarti Tuhan tunggu kita bertobat. Tuhan beri kepercayaan sekali lagi kepada kita. Gembalakanlah domba-dombaku. Maka bertanya Yesus kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku sampai 2 kali. Karena itu saya juga mau yakinkan kita semua, kalau benar-benar kita mengasihi Tuhan. Apalagi lagu-lagunya, Yesus padamu, wah macam-macam pokoknya lagunya. I love you, pokoknya mengasihi Yesus. Buktikan kalau kita mengasihi Yesus dengan kita mengasihi jiwa-jiwa. Yesus tanya kepada Petrus yang ketiga kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Maka menangislah Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus diberi tugas. Petrus itu gambaran gereja Tuhan. Petra, gereja Tuhan, dipercaya untuk menggembalakan domba-domba. Bapak Ibu, anak-anak muda yang diberkati Tuhan, kalau benar-benar kita ibadah itu kan 2 hal ya. Bahasa Inggrisnya, satu worship, menyembah, yang kedua service. Menyembah dan service. You know service, main bola loh service. Service itu artinya melayani. Anda datang ibadah, makanya Yesus pernah berkata, aku anak manusia datang untuk apa? Untuk melayani. Kalau kita datang minta dilayani, itu Kristen kanak-kanak pasti kecewa. Kenapa orang gak ada perhatian sama aku? Gak ada orang salaman sama aku? Kenapa orang gak ada sayang sama aku? Kasih Tuhan sudah cukup buat kita. Amin. Ya. Kita Kristen dewasa. Makanya kita terus dipersiapkan untuk dewasa. Adapun masalah tantangan pergumulan, itulah cara Tuhan mendewasakan kita. Jangan cepat-cepat berkesimpulan, jangan cepat-cepat negatif, berkata-kata apapun atau pasang status apapun ya, apalagi pasang status rohani. Tuhan pasang di Facebook, kan berkati
jualanku hari ini? Nggak pernah dijawab Tuhan jualan kita. Karena apa? Tuhan nggak punya Facebook. Kecuali Petrus mungkin punya akun, ya. Sudah selesai ke ayat ini. Ayat 16. Sama kita baca. Yuk. 16, ayat 16. 1 2 3. Daripada nyalah. Oke, sebentar. Daripada nyalah. Nyalah itu siapa? Kristus kepala. Daripada Kristus kepala. Ayat di atas tadi Kristus kepala. Daripada nyalah Kristus kepala. Seluruh tubuh kita ini, tubuh Kristus yang beda-beda, yang Pak Pendeta kata sayang itu belum pernah aku dengarkan selama 2 tahun ini. Yang yang rapi tersusun. Kalau benar-benar hidup kita, pelayanan kita mengarah kepada Kristus kepala, maka kita belajar rapi Amen. Pelayanan rapi tersusun, sandal rapi tersusun, piring rapi tersusun. Gak usah ngomongin sorga dulu, ngomongin di rumah dulu aja. Amin. Amin. Handuk dulu warnanya putih, sekarang warnanya pramuka, karena gak pernah dicuci. Saya Herman gitu loh. Katanya pelayanan tapi kok berantakan hidupnya. Woi, rapi tersusun. Naraindai diikat menjadi satu oleh pelayanan, semua bagiannya saling bersinergi sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ini perlombaan kita. Makanya ciri khas gereja Tuhan adalah bukan hanya perkara rohani yang nyembah Tuhan, ya. Yang lebih sederhana saya sampaikan. Kalau Anda menyembah Tuhan, berarti Anda suka dengan Yesus, ngefans sama Yesus, maka pasti teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yesus Maha Pengampun, Penyayang, Pemurah, Pendamai, Pengasih. Amin. Dan Yesus itu rapi tersusun. Dia pakai sistem. Semuanya rapi tersusun. 12 murid, 5.000, kan begitu. Sama-sama bilang, saya rapi tersusun. Tidak acak-acakan, tidak sembarangan, tidak asal. Amin. Saya juga belajar rapi tersusun. Sekali saja kita gak jujur masalah keuangan, biar kita doa puasa 40 hari, 40 tahun, orang sulit percaya sama kita. Belajar rapi tersusun keuangan, rapi tersusun rumah tangga kita. Istri itu penolong, bukan perongrong. Suami itu kepala, sumber. Dia yang berotoritas, dia yang mimpin. Yuk pi, kau sembahyang kau mimpin doa ini, kau hidup. Gak bisa. Suami, laki-laki, adakah laki-laki di sini? Nggak ada yang setengah ya. Laki-laki kita pemimpin. Istri, wanita-wanita adalah perongrong. Ya udah, kalau ibu-ibu suka begitu, kalau nggak cocok ya jangan lawan gitu. Perongrong, amin. Ya kayak gitu loh. Ya. Amin ibu-ibu. Coba pi, kayak orang sebelah tuh no. Sudah 2 bannya, kita masih ban 1 aja katanya. Hebat sebenarnya kita yang ban 1 itu. Akrobatik. Main ban 1. Coba tetangga kita sudah ban 2, beli ban 2 gitu, cari utangan di manakah gitu nah. Nambah apakah? Ya. Tetangga sudah ban 4, kita maksa ban 4 kira akhirnya ban 3. Nukar semen 3 roda. Ya. Tuhan memberkati kita. Ya. Ibu bapak yang diberkati, anak muda diberkati, belajar rapi tersusun. Ada kepala yang berotoritas, dia yang atur kita. Amin. Jangan coba-coba main G. Ketika transpose enggak?
Serius. Ketika ku hadapi kehidupan ini, janda mana yang jalan mana yang harus kupilih? Oke. Tipsnya anak-anak muda, kalau mau berdosa, berdoa dulu. Mau maling mangga, berdoa dulu. Tuhan, kami rencana mau maling mangga. Berkati, tutup bungkus supaya tidak ketahuan. Amin. Waktu amin, narik gawe ketun, kata bapak-bapak. Jatuh nih om. Mau selingkuh, doa dulu. Tuhan berkati perselingkuhan kami. Kuduskan Tuhan. Amin. Roh takut akan Tuhan bilang, tinggalkan. Gitu. Kenapa orang terus berdosa? Karena gak berdoa waktu dia ingin berdosa. Tuhan ingin kita selalu dalam hadirat-Nya. Kita dipimpin. Kristus kepala yang atur kita. Sering ku tak mengerti. Nggak tahu lagu itu ya? Ada orang nggak jelas, makanya saya minta WL Singer tuh hidup kita harus jelas. Coba lagi main apa tadi? Selingkuh tak mengerti. Aneh-aneh. Makanya harus jelas gitu nyanyinya, lagunya juga harus jelas. Ngeri ya. Ngeri loh sekarang ini gara-gara yang model-model gitu tuh dikembangkan, kemudian dibikin status biasa aja gitu. Akhirnya anak-anak muda kita punya paradigma biasa aja selingkuh. Biasa, aduh itu ngeri. Dan Tuhan tidak ingin, dan Tuhan kita Allah yang cemburu, api yang menghanguskan. Pernah dengar ayat? Ya udah, berarti saya nggak usah khotbah. Pernah dengar ayat? Kamu jemaat Tuhan sudah dipertunangkan dengan satu laki-laki Kristus. Karena aku cemburu kepada kamu, kamu terima diam saja. Ada Kristus yang lain, Injil yang lain, roh yang lain. Makanya kita kalau sudah ikut Yesus, sudah ikut Yesus. Artinya apa? Di tengah-tengah pelayanan kita, pertumbuhan perkembangan kita ada penyesatan. Orang tersesat itu nggak sadar, betul ya? Orang sesat itu bisa, kamu tuh aneh sesat. Enggak, ini yang paling bujur, ayo ikut aku katanya. Kayak gitu. Justru kita yang bisa bimbang. Kita perlu roh dan hikmat pada Tuhan. Makanya kita perlu digembalakan supaya kita tahu yang benar itu seperti apa. Ya. Yesus yang lain, Injil yang lain, roh yang lain. Dan tantangan gereja Tuhan akhir zaman adalah menghadapi yang namanya nabi palsu, gereja palsu, Injil palsu, mujizat palsu. Bisa bikin mujizat tapi dalam kepalsuan. Nabi palsu. Nabi palsu itu apa? Nabi itu kan ciri khasnya bernubuat. Nabi palsu lo buat. Tuhan gak ada bicara apa-apa, tapi Tuhan bicara apa sama kamu? Gak ada. Ayolah Tuhan bicara apa? Dipaksanya. Kamu ada penglihatan apa tentang aku? Usaha pekerjaanku? Kira-kira ada roh apa yang mengikat? Ya. Tuhan gak bicara apa-apa. Ayolah pasti kamu tahu. Akhirnya dia mengada-ngada, makanya lo buat. Dulu binaan saya, ibu-ibu cewek ya, ibu-ibu sakit perutnya gitu. Datang teman pendeta, nggak tahu pendeta atau nggak jelas gitu. Ini ada ular yang mengikat katanya, melilit-lilit dalam perut, makanya kamu sakit terus. Harus doa puasa gini. Kita udah doa puasa Pak Pendeta Esra, udah kita doakan setan udah tengking. Ya, tapi katanya ada roh lain katanya, ada ular ini. Bisa jadi, bisa begitu, bisa juga nggak ada. Setelah kami periksa sekalinya mah kronis, karena ada ularnya. Ya. Kita sakit itu bisa jadi sakit perut ya contohnya, bisa jadi karena roh jahat, bisa jadi karena dosa, bisa jadi kebanyakan makan sambal. Betul? Ya. Kasihan juga mun setan selalu disalahkan. Setan tidak bisa kemanusiaan, betul ya? Manusia bisa kesetanan. Ya.
Belajar kita rapi tersusun, tunduk kepada Kristus. Yang kita hadapi adalah antikris. Makanya saya tadi pelan-pelan sampaikan, bertumbuh ke arah Kristus adalah kepala. Kristus kepala artinya kita ini tunduk kepada pengurapan Kristus. Dipimpin roh, tunduk kepada kepala yang berotoritas. Anak-anak tunduk sama orang tua. Ya, kita tunduk pada otoritas. Kalau periksa ya, kalau baca lama nih, Ibrani pasal 13 ayat 7 ayat 17. Kalau kamu hormati pemimpinmu akan dapat keuntungan. Ya. Mau untung? Wis, orang rohani semua, nggak mau untung, hanya ingin Tuhan saja. Iblis ini kurang ngajar. Dia sukanya buat orang miskin tapi rohani. Yang kedua, kaya tapi nggak rohani. Anda pilih yang mana? Loh, itu kan kerjaan setan. Dia bikin orang rohani tapi miskin. Yang kedua, orangnya kaya tapi nggak rohani. Terus kita berandai-andai, seandainya saya kaya nanti saya persembahan untuk ini pas kita jadi kaya, sama juga kayaknya juga kada persembahan. Ya. Kita mau hidup kita dipulihkan, hati dipulihkan, pengertian kita, pemahaman yang benar, keuangan kita dipulihkan, dan kita jadi berkat. Amin. Bapak Ibu mau diberkati kah? Atau enggak mau? Kalau saya mau, Bapak Ibu. Itu uang siapa jatuh? 200.000. Itu tuh. Tolong. Wih, rohani semua di sini. Sorga semua yang dilihat. Enggak mau perkara-perkara dunia. Saya percaya kalau Tuhan utus kita, Dia urus hidup kita. Kalau kita dalam penggembalaan, maka Dia membuat kita tidak kekurangan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, sorak-sorai bagi Dia. Amin. Apanya yang amin, Bapak Ibu? Kalau kita benar-benar digembalakan, kita tidak kekurangan. Ya. Yang saya layani beberapa kesaksian. Saya sudah pernah dimarahin oleh pendeta saya. Sejak itu kami berubah dan bertobat. Makanya saya usulkan Bapak Ibu yang belum pernah dimarahin pendetanya, siapa tahu itu cara terakhir untuk bertobat. Ya. Saya terus bina orang-orang yang bermasalah karena Tuhan percayakan itu. Karena saya juga punya latar belakang yang sama dulu, makanya saya lebih melayani mereka. Tuhan mengasihi dan memberkati kita. Udah selesai. Ibadah selesai. Kolekte aja yang belum. Tuhan berkati, saya lanjut pelayanan lagi. Ya. Tuhan mengasihi kita. Ayo belajar rapi tersusun. Amin, anak-anak. Katanya pelayanan, tapi sepatu dibuang. Kan gak jadi kesaksian. Saya gak usah ngomong sorga dulu, ngomong di bumi aja. Masalah keuangan berantakan. Masalah strata, masalah apa ya, pengaturan rumah tangga aja berantakan. Jadi begini Pak Pendeta, kata suaminya, kami ini sudahlah Pi, biar mami yang ngomong, lambat sekali kamu ngomong ya, jadi begini Pak Pendeta, jadi gini ada yang begitu. Kamu tuh ngeri kalau gitu ya. Anak muda, kalau Anda pernah lihat yang begituan, itu salah. Oh begitu, nanti kalau besar nanti wajib tampar istri. Oh enggak, itu salah ya. Oh berarti harus gitu, harus lebih garang mamahku, nanti aku kayak gitu juga. Karena dia tiru. Tuhan mengasihi kita. Yang tidak amin itu sedang merenungkan kasih Tuhan. Tutup Alkitab, Tuhan berkati. Kita berdoa.